Kaku tuh aku. Salin ini sih. Oke. Semangat pagi buat teman-teman. Untuk hari ini kita bertemu lagi dengan IKTA 98 dalam session podcast IKTA 98 yang menghadirkan Saudara Andi Haristiawan, sarjana teknik ini. Jadi beliau adalah alumnus dari Teknik Pertambangan UPN angkatan tahun 98 dan sudah 17 tahun lebih berkarir. Apa aja yang dialami dari lulus kuliah ataupun waktu kuliah sampai dengan karir yang Saudara Andi dapatkan hari ini. Mungkin bisa diceritakan clue dari perjalanan dari kuliah sampai dengan sekarang menjadi pengusaha atau apa ini ya? Ya makanya yang perlu diperjelas apakah masih menjadi karyawan atau pengusaha atau ingin menjadi pengusaha yang bagaimana? Ya silakan Mas Andi bisa digambarkan untuk teman-teman. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi ya kalau suruh cerita mungkin terlalu panjang kali ya. Jadi poin-poin aja kita ngobrol aja kan Mas Wahyu ya. Iya. Ngobrol aja ya. Mungkin kalau ngomongin pas waktu kuliah ya, dari waktu kuliah itu kan masa menurut saya ya paling indah bagi saya itu justru pada saat kuliah, bukan waktu SMA. Orang bilang pada waktu SMA gitu kan. Tapi kalau saya waktu kuliah justru yang paling indah. Karena apa ya? Yang pasti gitu kan, waktu kuliah itu banyak banget kenangan-kenangan yang luar biasa lah gitu kan, yang tidak saya dapatin dari bangku dari SMP, SMA gitu kan. Waktu ini soal perempuan atau soal usaha berorganisasi atau mengenai apa ini yang banyak hal ya Mas Wahyu ya. Jadi kalau zaman kuliah itu kan justru tereksplor gitu kan kenakalan kita gitu kan. Tereksplor kenakalan kita dan ketemu lagi kan teman-teman di tambang ini kan kompak banget gitu kan. Teman-teman di tambang itu kan asik ya, ketemu kita kayak persatuannya itu kuat banget gitu kan. Saya nggak menemukan itu waktu mulai dari sekolah menengah gitu kan. Waktu kuliah justru yang super gitu kan, ngerasain kok sampai seperti ini gitu kan. Karena memang ngerasain di tambang itu nggak seperti nggak seperti orang bilang gitu kan. Susah, tapi malah susah tapi asik gitu kan. Itu sih Mas Wahyu ya. Ya, sama lah, merasakan seperti itu sama kebanyakan. Dan mungkin paling berkesan banget ya, paling berkesan tuh dan itu bahasanya mungkin tapi nggak boleh ditiru lah ini buat adik-adik atau rekan-rekan semuanya gitu kan. Kenakalannya dulu waktu kuliah itu yang sampai jadi klepto ya gitu kan. Kleptonya itu bareng-bareng gitu kan. Kleptonya bareng-bareng sampai kita saking asiknya itu saya terakhir itu sampai punya nadar gitu kan. Lulus ya sudah selesai gitu kan. Klepto saya selesai dan akhirnya selesai bener gitu kan. Alhamdulillah. Berarti tidak berlanjut ya? Enggak cukup sudah cukup gitu kan. Merasa dosanya udah terlalu juga gitu kan. Tapi asik gitu kan dulu laptopnya bareng-bareng dan kita bersepakat gitu kan teman-teman satu grup itu kan bersepakat bahwa yang diambil itu bukan barang yang dijual gitu kan. Jadi barang-barang pajangan gitu kan. Barang-barang pajangan itu yang kita sasar gitu kan. Sampai
mungkin ada dosen ya sampai ngeluh waktu inget banget tuh yang waktu apa di Tuban itu ya. Kuliah lapangan ya di Tuban di hotel sampai pada rame gitu. Ya sepanjang perjalanan pun banyak hal itu ya. Sampai terakhir kalau nggak salah waktu itu di rumah makan apa di daerah Ungaran tuh karena merasa teman-teman tuh mahal banget nih. Wah ini kurang ajar juga ini. Akhirnya sepakat bersama kan dihajar semua sampai yang saya ingat tuh ada teman saya yang ngambil keran gitu kan. Ada satu teman kalau nggak salah waktu itu Kang Tony kalau nggak salah ya. Ngambil keran gitu sampai bingung buat apa keran gitu kan. Keran bisanya diambil gitu kan. Ada yang ngambil kelintingan gitu kan. Ada yang sampai tempat tisu itu dibawa gitu. Jadi kenakalan dulu itu bahkan sampai waktu kita kan biasa ya Mas Keli ya kita setelah lulus pendadaran mungkin seminar kali ya yang kita tuh makan-makan biasanya itu kan makan-makan di pemancingan biasanya gitu ya sampai habis pendadaran ya saya ingat banget itu Mas Haryanto Cukong ya gitu. Itu waktu itu saya nggak ingat siapa yang ngadain syukurannya, tapi yang saya ingat itu saya masukin bekas makanan itu yang nasi balungan gitu kan, tulang-tulang itu ke dalam tasnya gitu. Sampai baru kebuka kerasa Mas Cukongnya itu sampai di 1 bulan kalau nggak salah, saya udah belatungan gitu kan. Dibuka kok bau banget gitu. Saking itu dimasukkannya ke dalam tas atau ke dalam tas yang tapi paling belakang yang jarang dibuka gitu kan. Sampai belatung gitu. Kita luar biasa anunya gitu ya. Tapi katanya tambah kenceng itu ya malahnya. Ya, tapi jadi memori kita ingat banget gitu kan. Dan mungkin juga salah satu pelopor kali ya. Ini angkatan kita ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi pelopor yang menurut saya nggak enak juga didengar gitu kan. Pelopor untuk kepean panjang gitu kan. Untung saya nggak ikut lah itu. Kepean panjang yang zaman dulu awalnya ditulis gitu kan panjang gitu kan. Tapi akhirnya sampai sudah teknologi datang gitu kan diketik dengan font 6, font 5 gitu kan. Dan yang paling ingat lagi itu kita bareng-bareng. Nah, paling seneng itu. Jadi bareng-bareng dibagi gitu kan, dibagi proses buatnya gitu kan. Saya dapat bagian halaman berapa sampai berapa nanti dibagi-bagi akhirnya jadilah gitu. Berarti seperti masuk percetakan itu ya. Ya. Jadi ada bahan, terus ada yang bagian pengetikan, ada yang editing. Dan dibagi dibagi juga untuk materinya gitu kan. Materi A nanti siapa gitu kan. Aduh, itu kalau ingat waduh jangan ditiru lah gitu kan. Itu masa-masa lalu yang ya memang akhirnya kerasa Mas Wahyu sekarang ya. Rasanya kenapa begitu saya sekarang belajar gitu ya, belajar di kehidupan yang saat ini gitu kan, yang memang tuntutannya saya harus terus belajar, harus terus ini. Oh, dulu kenapa enggak dari dulu gitu kan? Itu yang memang saya merasa ada yang kurang, tapi itulah hidup ya, perjalanan ya. Gitu. Tapi merasa itu terlambat atau memang bagiannya sekarang atau terlambat atau seperti apa rasanya seperti ini? Kalau merasa terlambat, ya gitu kan, merasa terlambat. Kenapa saya nggak tahu dari dulu gitu kan, merasa itu gitu. Karena baru sekarang saya benar-benar edik ya kalau baca buku itu sehari nggak baca buku kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau dulu jangankan baca buku, pegang aja mau ujiannya nggak pernah pegang buku gitu kan. Karena itu
kecuali kita dapat jatah tadi kan, ya mau Tapi nggak mau ya, megang untuk nulis. Nggak buku dibakar terus abunya dimasukkan gelas, enggak kan? Terus Wah, diminum itu. enggak segitunya juga Mas Oh. gitu kan. Ya, ya proses itu ya buat mungkin bagi yang nanti nonton video ini gitu kan, menurut saya sih pelajaran banget. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya nakal tapi tetap dimanfaatkan dengan hal yang positif lah gitu kan, tetap mencari networking penting gitu kan, jangan terlalu buku banget juga gitu kan, tapi sempatkan untuk belajar itu yang benar-benar dimanfaatkan waktunya gitu kan. Karena ngerasa di umur sekarang gitu kan, yang udah 41 gini kan, udah kepala 4, udah belajar itu juga nggak gampang ternyata gitu kan. Mompanya udah kepayahan gitu. Ya, kalau boleh bisa bercerita sedikit mengenai momentum yang mana yang bisa mengubah pemikiran yang dari kampus yang seperti tadi yang diceritakan itu menjadi momentum yang sekarang, dulu megang buku nggak mau, sekarang buku sehari kalau nggak baca satu buku itu udah kayak seperti ada yang kurang atau merasa berdosa itu kan. Nah, itu momentumnya itu seperti apa? Bisa digambarkan buat kita ini. Ya, mungkin proses ya Mas Wahyu. Jadi saya itu begitu lulus itu pun di akhir kuliah, ini mungkin saya cerita agak panjang dikit. Pada saat mau kuliah saya ingat banget itu dosen favorit dan memang beliaulah menurut saya yang punya peran besar untuk saya bisa selesai on time gitu kan. On time bagi saya kan di 2004 ya, di 2004 saya baru selesai, mungkin kalau Mas Wahyu kan udah duluan gitu. Menurut saya itu udah on time. Itu pun saya harus dikejar gitu kan sama beliau gitu. Saya dicari lewat temen, saya nggak ingat dulu kalau siapanya, yang pasti saya dicariin, justru dosen yang nyariin saya. Kebetulan yang pembimbing saya itu Pak Priyo Widodo. Pak Priyo Widodo itu kan luar biasa banget ya beliau. Beliau juga ingat ini sekarang ya. Nah, Pak Priyo Widodo, beliau sampai nyariin saya gitu kan. Saya udah selesai, pendaftaran udah selesai gitu kan. Cuman saya ngilang 6 bulan gitu. Saya dicariin gitu. Ini kemana di ini gitu. Dan kebetulan waktu itu saya kan masuk ASU ya gitu kan. ASU itu Asosiasi Skripsi Ungaran gitu kan. Jadi teman-teman ada berapa orang itu waktu itu yang memang skripsinya di Ungaran gitu kan. Sempat Mas Rembol ya waktu itu ya. Angkatan 95 gitu kan. 95. Ya, 95. Ya. Saya kebetulan ngambil bahan peledak tapi terkait ini Mas Wahyu, terkait bahan peledak tapi yang tradisional, pakai potasium sama bekatul. Nah itu luar biasa gitu kan, proses pembuatan skripsinya juga sampai saya sendiri bingung, dosen pembimbing juga bingung gitu kan. Karena memang baru-baru itu gitu kan membahas tentang bahan peledak tradisional. Ini mana ini detonatornya? Ini mana yang disebut pemicunya mana gitu kan? Seperti tidak sesuai dengan ilmu yang didapat di betul, Pak. Buku lah ya. Betul banget. Tapi asik gitu kan. Saya sampai selesai itu kebetulan pembimbing 2-nya Mas Kresno. Kemudian penguji 1-nya Pak Raden, Mas Raden Haryanto. Ya. Yang ke penguji keduanya Mas Untung gitu kan. Jadi ingat banget di kelas cowok semua ya dosennya. Ya, dan perokok semua kan. Jadi di kelas pada saat pendaftaran tuh penuh dengan asap, kayak saya itu show gitu kan. Kesannya kayak show berasap gitu kan. Tapi asik gitu kan. Beliau luar biasa lah membantu saya, dan akhirnya saya sebenarnya udah pasrah, udah dapat apa aja terserah gitu kan. Tapi sama Mas Priyo dikasih A. Wah, luar biasa saya. Dari situ ngerasa ada titik, wah saya harus
harus semangat ini, udah selesai mau ngapain gitu kan. Akhirnya waktu itu sambil waktu kita lulus 2004 itu kan pas memang agak susah ya nyari pekerjaan ya, nggak gampang lah gitu kan. Ya nggak gampang banget, nggak ya susah banget juga nggak. Belum boom. Batu bara belum boom juga tambang-tambangnya. Ya, saya kebetulan yang ngilang 6 bulan tadi Mas Wahyu, saya itu lagi bikin kos-kosan di rumah gitu kan. Ibu saya, kebetulan saya arsiteknya gitu kan. Arsitek-arsitekan gitu kan. Yang gambar di komputer sedikit gitu kan, pakai AutoCAD barangan aja gitu kan. Bisa gitu. Akhirnya ikut bantuin tukang juga gitu kan, aduk semen gitu kan. Daripada standby gitu kan. Tapi ibu saya tahunya saya udah selesai gitu kan. Akhirnya udah selesai, begitu dicariin itu saya harus kembali ke ini kan, harus ke kampus dulu menyelesaikan. Nah, begitu kembali ke kampus memang ya itu ada saat titik terburuk saya gitu kan. Terburuk saya itu saya hidup itu ya luar biasa ngaco lah di kampung itu kan. Ya saya nggak menyalahkan juga itu pergaulan ya, karena memang saya sendiri juga nggak bisa menjaga dari saya sendiri ya. Udah tukang mabuk gitu kan, tukang minum, kemudian main judi togel gitu kan. Jadi udah full lah gitu kan. Akhirnya ibu saya jengah juga gitu kan. Jengah juga. Udah, kamu harus berangkat ke Jakarta. Nggak mau tahu, pokoknya kamu tak buang ke Jakarta daripada di rumah gitu kan. Akhirnya berangkatlah kayak ke Jakarta. Jadilah saya yang pertama kali kerja, bukan pertama kali juga ya, karena waktu kuliah saya sempat kerja juga di rental CD sambil gitu kan. Tapi ini yang kedua yang benar-benar serius lah gitu kan, sempat serius di Ramayana Mas. Di Ramayana Cikarang. Supermarket Cikarang, ya. Di Toko Bata, tepatnya di Toko Bata. Toko Bata itu saya ini jasa S1 pertambangan itu ya? Ya, betul. Karena saya sempat lama di Ramayananya di mana Tanah Abang ya, sama Matahari pernah daftar interview gitu kan, diketawain ya, ketambang kok mau kerja gini. Dan nah, itu nggak keterima gitu kan. Tapi kalau yang di Bata ini kan sifatnya saya jualan lah gitu. Sales lah gitu kan, tapi yang di depan gitu kan, yang langsung sama customer gitu ya, pinter-pinteran gimana jualnya gitu. Kalau itu masih laku lah ya, S1 pertambangan. Ya, karena nggak dilihat ijazah gitu kan. Ya udahlah, daripada saya standby ngapain juga gitu waktu itu ya, sambil nunggu siapa tahu ada tawaran daripada cengong juga gitu kan. Akhirnya jalan 3 bulan lah gitu sebelum sampai tiba Lebaran waktu itu, ngerasain pertama kali mudik zamannya pakai kereta api yang tumpuk-tumpuk itu Mas. Waduh, kayak gini tuh, udah males banget karena itu kalau nggak salah 3 hari sebelum Lebaran gitu kan. Jadi udah kayak gereh lah, kayak ikan asin gitu kan, ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Aduh, luar biasa. Udah enggak lagi. Akhirnya saya nggak balik dan waktu itu keterima langsung di kerjaan pertama ya di Interact Sakraraya. Kebetulan ada berapa tahun saya di sana. Pertama, mungkin kalau sekarang kan Mas Wahyu juga masih ada di sekitar itulah gitu kan. Dan saya sekitar 3 tahun ya, terus ke Brokol. Kebetulan waktu itu di Brokol sambung ya, karena waktu itu saya drill blast. Oh, nyambung dengan ini ya, yang diambil waktu skripsi itu. Skripsi. Nah, cuman ini udah beda Mas, barangnya udah beda nih. Bukan bekatul lagi ya. Bukan bekatul lagi, benar-benar amonium nitrat. Saya bikin gudang ya dari nol. Memang dari nol saya bikin gudang, setup administrasi gudangnya. Yang di Brokol atau yang di Interact? Di Interact-nya. Kalau di Brokol udah jadi. Di Brokol proses saya masuk itu udah proses ada emulsi. Jadi udah pelajaran baru lagi nih gitu kan. Nah, habis dari Brokol saya ke AKT. Asmin Kualindo Tuhub yang di Kalteng. Nah, itu yang menurut saya
paling jauh lah gitu kan. Lokasi paling jauh yang sudah pernah saya injak gitu kan, yang pernah saya rasakan bekerja di sana gitu. Nah, pada awalnya saya ragu Mas, karena melihat di mana sih areanya ini. Waduh, gimana caranya saya sampai sana gitu. Udah kebayang aja gitu. Tapi memori paling menurut saya paling terkesan ya selama kerja, selain di yang pertama di Intrek karena kekeluargaannya, yang di AKT ini ngerasain develop ya Mas. Jadi saya merasakan perbedaan antara develop sama yang sudah tersistem. Karena ternyata saya itu nggak senang di perusahaan yang sudah tersistem. Jadi senang yang develop dari awal gitu kan. Nah, oke, terus ternyata di AKT pada saat saya harus ke set, ternyata enak karena pakai helikopter dari Balikpapan langsung ke lokasi. Waduh, kalau kayak gini nggak kerasa dong ininya jauhnya gitu kan. Dan itu berjalan saya di AKT sampai 2,5 atau 3 tahun lah di sana. Dan saya nggak pernah tahan lama ya di perusahaan ya. Karena tiap cuti memang naik chopper itu ya berarti ya? Ya, sebulan Mas. Dulu zaman 2000 itu 2007 atau 2008 sampai 2010 lah saya di AKT itu. 2 tahun tapi lebih mungkin 2,5 tahun atau 2 tahun ya. Nah di sana cuti itu pakai chopper Mas, sampai di tahun pertama dihilangin karena pas krisis moneter ya. 2007 saya. Krisis moneter 2008-2009 itu langsung di-cut semua gitu. Fasilitasnya ya? Fasilitasnya, kalau cuti kebetulan enggak ya. Kalau saya yang lama-lama enggak kena gitu kan. Nah, tetap 42. Waktu itu biarpun saya di Jakarta, saya masih banyak awal-awal kan ikut bantuin ngurus izin ya. Jadi masih banyak di Jakarta, di Balikpapan. Itu tetap 42 gitu kan. Sabtu, Minggu kadang ya libur gitu. Nah. Ini kan dapat 42 ya, jatahnya 42 gitu kan. Tetap cuti masih gitu. Libur lagi satu minggu ya. Jadi ngerasain, wih luar biasa ini. Baru pertama kali juga ketemu kerja sama ekspat Australia gitu kan. Perbedaannya luar biasa gitu kan. Ternyata kayak gini gitu kan. Bahasa Inggris nggak ngerti sama sekali. Waktu itu dihadapin langsung bosnya orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi ketemu plek, cocok. Saya harus ya otodidak lah. Akhirnya ya lumayan gitu kan. Setelah berjalan ya 2 bulan, karena memang saya kalau masalah bahasa ya kayaknya senang gitu Mas kalau mempelajari, tapi harus dipaksa gitu. Nah, waktu dulu pertama juga bahasa Banjar, saya awalnya bingung juga, tapi hanya dalam waktu 3 bulan saya udah fasih bahasa Banjar karena dipaksa, kondisinya saya. Berarti ilmu kepepet itu ya? Ilmu kepepet ya istilahnya. Ya. Dipepet lah Mas, harus dipepet gitu kan, biar posisinya nanti saya ceritain lagi gitu kan. Ada beberapa ilmu kepepet yang muncul dari saya gitu. Nah, kemudian sebelum jauh sampai yang AKT dulu ini ya. Dari tadi lulus kuliah disuruh merantau sama orang tua ke Jakarta, kerjanya pun kerja di supermarket ataupun yang tidak berhubungan dengan S1 teknik pertambangan. Dengan tiba-tiba itu dipaksa masuk ke teknik perusahaan tambang atau keinginan sendiri untuk ke tambang gitu ya. Terus apa yang membuat itu Mas Andi tertarik ke tambang lagi atau meninggalkan yang dunia penjualan tadi, marketing tadi itu? Kalau justru itu hanya batu loncatan aja Mas, sambil nunggu. Karena memang saya nggak akan lama. Saya yakin di situ nggak akan lama gitu kan. Daripada standby aja gitu kan. Oh ya. Siap.
Bisa dilanjut lah. Yang tadi sampai mana tadi nih? Sampai AKT yang Ya, selesai AKT lah. Selesai AKT itu saya kok blasting terus nih, kayaknya perlu challenge lagi nih gitu. Akhirnya masuklah di Tanito ya, Tanito Harum. Tanito Harum kebetulan di sana saya jadi produksi ya, operation. Terus nggak lama sih, karena perusahaan yang udah jadi gitu kan. Tersistem kayaknya nggak ada tantangannya gitu kan. Akhirnya nerima pekerjaan ada jadi, kalau sekarang PJO ya, project manager di PT Evanur itu di Batu Kacang, di subkonnya Ideco gitu kan. Ya walaupun kontraktor paling kecil gitu kan, mau buat belajar lah gitu kan. Tapi ternyata ya nggak banyak hal lah di sana. Akhirnya saya memutuskan harus cari tempat lain gitu kan. Akhirnya berpindahlah ke Kalimantan Selatan, dan itu memang agak lumayan lama ya, ke Kalimantan Selatan di Kintab ya. Waktu itu di Kintab saya di plotting jadi set manager, mendampingi kepala teknik tambangnya gitu kan. Nah, kebetulan kepala teknik tambangnya waktu itu teman kita dari ITB gitu kan, angkatan 91 kalau nggak salah, tapi jarang di lapangan kan, saya yang harus fokus di lapangannya. Nah, di sana ngerasain ya, kecil, bloknya kecil tapi dibagi banyak banget kontraktor gitu kan, karena terima apa ya namanya ya, sistemnya yang kemitraan gitu ya, yang sistemnya kemitraan rame banget. Ya, pernah ada satu case karena saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu ada komunikasi di atas gitu kan, ada subkontraktor itu kebetulan tentara gitu kan, kaget juga Mas gitu kan, maksa ini pistol di pinggang gitu kan, maksa nggak mau masuk gitu kan, padahal security udah saya suruh untuk close gitu kan, maksa. Akhirnya ya daripada rabe sudah masuk dulu, tapi untuk mulai gali kita stop gitu kan. Dan memang luar biasa juga di situ gitu. Kemudian saya mungkin agak lama ya di sana teman, sampai gonjang ganjing ya, sampai gonjang ganjing. Yang intinya sih saya mulai dari beberapa perusahaan terakhir lah gitu kan, beberapa perusahaan terakhir itu saya merasa kok saya itu di akhir periodenya pasti dibuat apa ya, dibikin susah, gaji nggak dikasih gitu kan di endingnya gitu kan. Karena setelah itu saya kan di kondisi kolab gitu kan, perusahaan lagi kondisi kolab, saya diminta untuk menghidupi diri sendiri lah akhirnya kan. Saya ikut trading orang India gitu kan, bermasalah juga di endingnya gitu kan, karena ternyata manajemennya ya ada sesuatu yang konflik yang kita nggak tahu lah gitu kan, karena saya membantu waktu itu karena sambil daripada di sini nggak ada kerjaan, akhirnya sambil nunggu gaji keluar 3 bulan belum dikasih gitu kan, akhirnya ya sudah apa yang ada lah, trading jalanin gitu. Terakhir saya sempat, ya ini mungkin dosa saya ya, pengakuan dosa saya. Saya ilegalan sempat kan gitu kan. Memang waktu itu benar-benar kepepet ya, karena nggak ada sama sekali apa yang mau saya kerjakan ditawari untuk. Ya kita nggak tahu, awalnya nggak tahu kalau itu ilegalan gitu kan. Ya. Begitu sudah terlanjur sen, wow ini mah ngerjain di luar sesuatu yang bukan kehendak saya, tapi gimana udah terlanjur sen kan. Ya. Dan ya udah komitmen, saya selesai 6 bulan waktu itu, cuman ya terakhir sama Mas, gajinya di bulan terakhir nggak dikasih gitu kan. Dan termasuk kesepakatan fee ya, fee batunya juga nggak dikasih. Ya sudahlah, ya akhirnya merasa ada yang lain nih, kayaknya
saya harus memutuskan itu. Udah saatnya. Karena memang saya punya dari sebelum lulus Mas Wahyu ya. Jadi saya udah punya plan. Sebenarnya plan ini nggak pernah saya gambarin, cuman saya saya rencanakan tanpa tercatat ya. Memang saya punya target ya, punya target 25 nikah gitu. 25 nikah. Kenapa? Simpel aja gitu kan. Nikah 25 itu karena bapak saya dulu punya anak saya umur 26, nikah 25 gitu. Jadi waktu bapak saya masih sehat, adik saya masih bisa dibiayai. Itu aja mikirnya sesimpel itu. Berarti Terus sama dengan saya, 25 juga nikah saya. ya, pokoknya udah cukup 25 langsung berat gitu kan. Nggak usah pakai lama mikir rezeki itu ada yang atur udah gitu kan. Iya. Terus 30 harus pegang proyek saya mah. Target. Dan kecapek di Evanor itu 29 ya waktu itu. Saya 29 lah, masih 29. Jadi 30 pegang proyek, 35 saya harus start usaha gitu. Dan saya mulai ternyata di 34 kalau nggak salah, 33 atau 34 udah start gitu. Dan 35 target. Terus target 40 udah di usaha yang settle, tinggal saya mikir pengembangan gitu kan. Dan tercapai gitu. Masih ada beberapa langkah lagi yang ke depan ada 5 tahun 2025 gitu kan. Target saya punya yayasan Mas, punya yayasan yatim lah bisa, tapi bukan yatim yang ngasih aja, bukan ngasih makan nyuapin ya, tapi membentuk mereka untuk menjadi mandiri gitu kan. Itu target. Umur berapa itu tadi? 45. 45. Per 5 tahun saya pas. Saya punya target per 5 tahun. 41. Berarti kan 4 tahun lagi kan? Ya. Berjalan. Ya paling enggak startnya sudah saya udah ngumpulin cara ya. Saya gitu Mas. Jadi biarpun jatuh bangun ya, saya jalan napak ke titik-titik saya tadi, titik 5 tahun saya tadi, dengan jatuh bangun akhirnya tercapai gitu, dibukakan jalannya, ada aja jalannya gitu. Ya. Target 10 tahun berikutnya adalah sudah bebas finansial lah, lebih dari 10 tahun gitu kan, bebas finansial lebih 10 tahun di 50, usia 50. Jadi udah nggak mikirin, sebenarnya nggak pengen mikirin usaha, cuman mikirin gedein yayasan aja nantinya. Yayasan dan anak-anak sudah mulai lah ya. Ya, kan udah turunin ke anak saya gitu kan. Targetnya anak saya itu udah kalau bisa mulai dari SMP kayak gini udah harus digenjot untuk berpikir ke marketing gitu kan. Ya, ini tadi belum dikenalkan ini karena umur 40 Mas Andi udah menjadi direktur kan itu kan. Jadi direktur. Ini bisa mau sebutkan merek apa enggak ini ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, prosesnya ya Mas Wahyu mungkin nggak segampang itu ya gitu. Iya, makanya. Jadi waktu terakhir yang saya ceritain tadi jatuh nggak bahasanya nggak dikasih gaji terakhir. Ya, umur 35 tadi ya. 2013 ya, 2013 saya memutuskan, oke, sudah saatnya belajar berbisnis apapun itu. Walaupun sebelumnya sudah pernah ya 2006, tapi mungkin karena restu ibu nggak memberi ya, akhirnya saya masuk kerja lagi. 2006 sempat hampir gitu kan, cuman karena ibu udah nanti kerja dulu gitu. Akhirnya saya mulai bukan dari tambang justru. Saya mulai dari buka travel, jualan tiket online. Sampai sekarang masih aktif itu. Tiketing itu sama saya bermain game online ya. Online zaman dulu yang skema Ponzi gitu kan. Bukan Bitcoin ya? Itu salah satu caranya. Cara pembayarannya gitu kan. Karena internasional pakai itu. Kalau internasional pakai itu. Jadi saya waktu itu jatuh di 120 jutaan lah gitu di
periode pertama tahun belajar itu segitu kan. ya, tahun segitu ya. 2014 lah gitu kan. 13-14 itu. Waktu batu bara jatuh-jatuhnya juga itu. Saya sih nggak ngelihat batu bara jatuh, udah nggak ngelihat ya. Waktu itu saya udah memutuskan keluar itu udah nggak digaji gitu kan. Ada sisa tabungan, kehajar lagi di situ kan. Gitu. Oke, mantap. Oke, survive. Akhirnya dikenalin sama seseorang gitu kan. Wah, punya investor dan lain-lain, mau buat apa ya, semacam proyek properti real estate gitu ya, masuk yang model kayak Ciputra gitu kan. Wah, tertarik lah. Akhirnya saya ngumpulin teman-teman untuk mencari surat tanah gitu kan. Hunting surat tanah di area Banjarbaru gitu. Kebetulan saya tinggal di Banjarbaru kan. Sampai sekarang mungkin rumah saya juga masih ada gitu. Itu saya hunting, masuk modal, akhirnya saya tanda tangan kontrak pengalihan saham, saya berangkat ke Jakarta. Kebetulan waktu itu di Menteng ya. Wah, percaya banget ya sudah kan. Pengalihan modal, nama saya masuk di akte gitu kan. Kemudian modal saya masukin gitu, masukin pelan aja masukin. Akhirnya di satu titik orang ini ternyata bullshit banget gitu kan. Tapi sudahlah, itu pelajaran bagi saya. Habis sekitar 600-an saya waktu itu. 600 sampai 700 lah, 6 sampai 700 saya nggak ingat persisnya. Kalau ingat itu kadang bikin sakit hati gitu kan. Kadang udah saya corek sebenarnya gitu kan. Nah, ini cuma cerita. Sakit hati yang membangun kan jadinya. Ya, itu habis segitu ya luar biasa lah bagi saya. Habis jatuh lagi gitu. Tapi saya nggak menyerah gitu. Ada ini pasti ada titiknya. Saya buat kafe ada peluang nih bikin kafe di Banjarbaru dengan modal nekat gitu kan. Berenam nggak punya duit gitu kan. Berlima nggak punya duit. Ada kesempatan, tempat bagus, lokasi bagus, nggak mikir gitu kan. Ini nanti hidupnya seperti apa? Nggak ada duit semua nih. Ya udah kita cari pemodal. Ada kebetulan orang bekas PH kanan punya duit gitu kan. Kita dipinjemi. Kita pikir dipinjemi, tapi bahasa di suratnya, karena saya nggak terlalu detail membaca waktu itu karena memang terlalu pintar kali ya, belum. Akhirnya kejerat gitu kan. 100 juta itu beranak pinak lah gitu kan ceritanya. Akhirnya kita putuskan dibubarin hanya dalam waktu 6 bulan waktu itu. Saya selama membuat kafe itu juga kerjasama juga membuat ayam goreng gitu kan. Tapi bukan yang Kentucky ya, tapi yang katsu tapi dibikin kayak Kentucky ininya. Kalau mungkin tahu Isana, Sabana gitu kan, kalau di ini atau Rocket Chicken, tapi yang kecil-kecil outletnya lah gitu kan. Makan di tempat bisa, tapi tempatnya kecil gitu kan. Ya bikin itu, terus ngerasa kok rame-rame gini, saya nggak hidup nih gitu kan. Akhirnya ada satu titik gitu kan, saya diem. Saya biasanya gitu Mas Wahyu ya. Saya akan mencari, bahasanya mencari wangsit ya. Kalau orang Jawa bilang orang Jawa ya. Wangsit gitu kan. Jawa wes wangsit. Wangsit. Kalau diam 1 minggu Mas, dicariin orang selama 1 minggu menghilang gitu kan. Jadi saya menghilang 1 minggu, waktu itu bulan puasa, istri saya pulang kampung, saya menghilang, terus benar-benar enggak ngurusin apa-apalah, saya cari inspirasi, ide, apapun itu, akhirnya ketemu satu titik bahwa saya harus membuat es krim. Enggak tahu kenapa itu. Es krim Mas. Akhirnya jadi es krim itu karena saya merasa duit saya tinggal 3 juta nih. Itu masih di Banjar itu juga? Masih di Banjarbaru. Uang saya tinggal 3 juta, satu-satunya saya harus hidup ini. Ngasih makan anak istri, mau gimana ya caranya. Tinggal 3 juta, kalau saya menyerah, saya kalah, saya pasti balik Jogja tanpa membawa apa-apa gitu. Akhirnya ketemulah es krim,
dari es krim itu saya berusaha survive gitu kan. Akhirnya nggak tahu dikasih jalan sama yang di atas dalam 1 minggu balik modal. Dalam 1 minggu, 1 hari aja langsung balik modal. Jadi Itu seminggu itu pertama jualan itu sendiri ya, tidak ada dengan orang lain ya. saya ada karyawan, tapi setelah 1 minggu tadi ya, awalnya jualan sendiri. Awalnya itu kan saya jualannya kayak kok nggak laku ya, kayak gini nggak laku ya, gimana akhirnya coba saya ngundang anak-anak komunitasnya waktu di kafe dulu. Oke, ini tren nih baru gitu kan, datang ke situ. Akhirnya mereka mulut ke mulut gitu kan, karena memang minuman tren kan waktu itu, es krim yang dikemas di dalam pot, ada dikasih tanah kayak tanah dari Oreo sama cacing dari agar-agar gitu. Itu zaman waktu itu hit banget gitu kan, dan itu pertama kali di Banjarbaru. Dan 1 minggu itu saya punya omset 3 juta langsung cash gitu kan, 3 juta dalam ini apa 7 hari itu kan, sedikit cuma 100 tiba-tiba di 1 minggu itu langsung 3 juta, tapi konstan. Rata-rata itu ya 2 jutaan lah gitu kan, sampai 3 bulan kembali hidup saya gitu. Sampai 3 bulan, terus ke 6 bulannya udah mulai berkurang, tapi saya berpikir terus kan, ide lagi, apalagi ide lagi terus, cari terus, akhirnya tetap survive gitu kan. Saya sempat buka stand di acara-acara, kemudian saya juga tiap minggu pagi di lapangan Murjani di Banjarbaru. Lalu juga saya ngelayani juga kalau es krim itu untuk orang hajatan ya. Saya kemas pakai yang cup kecil-kecil itu, satu cup kecil itu, tapi di atasnya ada tema, saya kasih desainnya kayak stiker gitu kan. Jadi tema nikahannya dia gitu kan. Saya sewain sekalian boxnya gitu kan. Jadi udah satu paket lah gitu. Nah itu prosesnya saya sampai 2016 ya. 2016 itu saya itu sebenarnya udah diajakin ya, di 2015 itu udah diajakin, sebelum saya mencapai titik ini ya, diajakin untuk ngajar gitu. Untuk ngajar POP dulu gitu, belajar. Waduh, udah lama ini nggak ngajar gitu kan. Diajakin. Nanti saya masih asik kan, waktu itu es krim juga masih hot-hotnya gitu kan. Nanti dulu masih. Nah, di saat ada titik ya, waktu itu anak saya sakit, kebetulan uang kan dipakai untuk puter dan nutup utang kan ya, pres ya, maksudnya anak saya sakit, mau masuk rumah sakit nggak bisa. Aduh, apa ini gitu, kurang ini masih gitu. Akhirnya ya sudah, putusin yang diminta bantuan, saya akhirnya oke, berangkat 2016 pertama di Timah, yaitu kalau nggak salah bulan-bulan Juni kalau nggak salah. Januari atau awal tahun lah gitu kan, ke Timah gitu waktu itu. Dan itu luar biasa, Mas. Luar biasanya apa ini? Ya, harus digambarkan ini. Bayangin saya itu sudah berapa tahun ya nggak berkecimpung di selamatan ya. Kalau saya baca tadi kan 2013. 2013 kan udah jatuh, ketimpa tangga, masuk lubang, ketimpa tanah lagi kan. Terus sekarang harus ngajar yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan, lagi kan? Ya. Jadi jualan es krim. Jadi itu memang titik ya. Saya itu diminta ngikut aja, belum ngajar, ngikut ngelihatin gitu. Nah, pada saat itu di Timah kan perjalanan kalau dari Pangkal Pinang ke lokasi pelatihan itu di Sungai Liat tuh lumayan jauh lah, berapa 2 jam kalau nggak salah ya. Nah itu
banjir. 2016 itu banjir. Ya banjir waktu itu lumayan besar gitu kan. Jadi yang pengajar satunya ini nggak bisa sampai sana, bisa sampai sana tapi harus balik karena banjir kan. Kalau settingannya bisa ngajar setengah hari lah selesai gitu kan, bisa balik. Memang jatahnya setengah hari gitu. Tapi karena banjir tadi akhirnya cuma buka pulang balik lagi gitu kan, karena banjir tadi takutnya nggak tembus baliknya kan. Itu hari yang pertama itu ya. Nah, karena saya itu masih diminta untuk melihat dulu, tapi kenyataannya sudah langsung suruh gantiin. Waduh, luar biasa gitu kan. Mau nggak mau, gimana gitu kan. Udah lama nggak ngomongin keselamatan, minta ngomongin keselamatan lagi nih. Cuman lihatin akhirnya terjun kan. Ya udah, mau nggak mau belajar ini. Belajar ngajar gimana aja terserah ya. Itu udah noting tulus aja lah, ngelepas gitu kan. Tapi saya ngambil materi yang memang paling ringan menurut saya ya, safety meeting ya waktu itu, grup meeting ya. Grup meeting itu menurut saya titik pertama ya, ingat banget. Tapi di Tambang Timah ya ini ya. Di Timah waktu itu kebetulan dapat ininya di sana gitu kan, dapat proyeknya di sana. Ini teman-teman yang pertama sampai ajar ini masih ingat nggak sama sampai ini? Nah, nggak tahu. Dan kebetulan nggak ada adik kelas atau yang kita kenal. Kebetulan itu. Jadi lebih plong aja saya gitu kan. Tapi kan pengalaman di tambang yang sebelumnya itu kan juga jadi basic kan. Mau nggak mau itu jalan hidup yang sudah membuat dasar untuk menyampaikan hal itu ada kan. Pasti ya. Ya pasti. Ya pada intinya sih kalau saya analogikan ya. Jadi kayak kita belajar kita udah bisa naik sepeda nih. Cuman lama banget nggak main sepeda. Kan tinggal pegang sepedanya, goyang-goyang dikit, habis itu lancar kan. Gitu aja sih paling yang membedakan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sih saya mikir nggak ada salahnya kok gitu kan, berbagi ilmu gitu kan. Tapi memang ngerasa Mas, begitu saya keterusan asik terus gitu kan, ilmu itu kayak balik Mas justru nambah gitu. Nambah terus gitu. Karena orang kan nanya, kita yang nggak tahu saya bilang oke, karena saya hold dulu ya, saya minta waktunya gitu. Kalau memang saya nggak tahu saya jujur gitu. Nggak saya ngaco gitu kan, enggak. Yang penting jujur saya nggak tahu, nanti saya cari referensinya, saya akan kasih. Itu. Ngaconya udah lewat ya. Tahun. Ya poinnya sih dari situ ya setahun saya ngerasa bisa nih saya bikin sendiri gitu kan. Saya belajar di sini kok ada yang kayaknya nggak pas ya. Bisa lah saya bikin sendiri. Akhirnya saya komporin lah teman-teman yang lain tuh. Walaupun itu usahanya teman-teman juga, cuman ada sedikit kurang harmonisan. Akhirnya saya ambil 2 di sana, yang 2-nya jadi kompetitor lah gitu. Kesininya saya dipasrahin untuk menjalankan kan. Kebetulan ya sama-sama semua nggak ngerti manajemen yang baik gitu kan. Jadi ya udah, yang penting berani. Ini benar-benar berani dan tanpa modal Mas. Terus terang tanpa modal. Nol ya. Saya bikin mumpuni inti mandiri. Kebetulan tanpa modal. Waktu itu ya kita bahasanya sebenarnya ada modal. Cuman waktu itu kita itu ngambil project dulu, tapi dengan bendera teman yang satu tadi gitu kan, atas namanya. Tapi ini duitnya masuk ke kita gitu kan, ada beberapa masuk ke kita. Dan akhirnya duit itulah yang akan kita ngambil project dulu lah, intinya mengambil project dulu. Legalitasnya baru kita susulin, karena dulu masih ada tameng perusahaannya satunya kan gitu. Jadi ini kita pakai lah gitu, sweet aja gitu kan. Dan akhirnya jadilah di September 2016 mumpuni hadir lah gitu kan. Dan 2016 ya? Ya, September 2016. Jadi udah hampir 5 tahun nih, besok September, makanya. Ya, hampir barengan dengan saya itu Mas. Hampir barengan dengan saya.
Dan ininya juga cantik nih. 0909 2016 sayang. Ininya. Aktanya gitu. 09. Dari situ sih ngerasain apa ya? Ilmu itu saya merasakan ya setelah duduk di sini Mas Wahyu ya. Jadi saya udah pengusaha yang harus nyari ilmu nih. Di tahun pertama saya ikut pelatihan bisnis nih gitu kan. Harus ini udah ya. Akhirnya saya biaya sendiri nih, bukan pakai biaya kantor gitu kan. Karena memang saya berprinsip ya, waktu itu di sini tempatnya saya belajar. Saya harus belajar banyak gitu kan. Sorry. Ini kan Sampai bilang tadi saatnya belajar ini. Kalau tahun 2004 itu kan waktu lulus S1 teknik pertambangan. Nah, sampai sebut di 2016 sampai belajar lagi dengan mendirikan Mumpuni tadi, ingin belajar lagi. Kenapa tidak mengambil S2 ataupun yang similar dengan S1 teknik pertambangan atau yang berkaitan dengan Mumpuni sekarang dengan menambah gelar lah kan. Ya, itu pertanyaan yang menggelitik ini karena ngomongnya ingin belajar kan. Ya, saya sih berprinsip Mas Wahyu ya. Saya harus belajar, tapi saya nggak harus dari bangku pendidikan formal ya. Saya udah mengalami jatuh bangun waktu di perusahaan awal-awal lah gitu kan. Itu dengan nekat aja asal nekat, berani nekat, bondo nekat, asal beraninya gitu kan. Nggak pakai perhitungan, nggak pakai plan bisnis dan lain-lain. Nah, di Mumpuni ini awalnya juga sama kan gitu kan, bondo nekat semua juga tanpa modal gitu kan. Tapi pada saat satu titik di 2017 saya harus belajar untuk bisnis Mas. Jadi waktu dulu kan mungkin belajar kehidupan aja gitu kan, tapi ini saya udah memutuskan terjun di bisnis nih, harus belajar bisnis. Ternyata seperti ini. Saya belajar dari Mas Jaya Setiabudi pertamanya saya ikut kelasnya Mas Jaya Setiabudi, habis itu kok haus Mas rasanya. Wah, ini harus nambah terus nih, belajar terus karena merasa asik nih gitu kan. Ini nih dunia saya gitu, dunia bisnis dan keilmuan gitu kan. Maksudnya menyalurkan ilmu yang itu saya terasa hasil yang saya dapat juga lebih tenang gitu kan, lebih udah tenang. Dapat passionnya lah itu kalau orang bilang passion. Ya, kalau dibilang passion banget sebenarnya enggak Mas. Kalau passion saya sebenarnya desain. Terus terang, saya desain grafis kalau saya sebenarnya ya. Kalau mau malah passionnya sebenarnya itu gitu kan. Saya kalau passion itu kan biasanya kalau berlama-lama akan keasikan gitu kan. Iya. Tapi saya bukan yang desain AutoCAD dan lain-lain itu pusing kepala saya kan, lihatnya garis lurus ya. Atau kalau miring-miring itu miring-miring yang belak-belak ada patternnya gitu. Kalau saya yang bebas aja gitu. Itu. Nah, di situ sih saya harus memutuskan harus belajar pakai duit saya sendiri nggak apa-apa karena saya merasa ini perusahaan harus hidup dulu gitu kan, harus hidup dulu ya saya nggak mau ngambil duit dari perusahaan. Di beberapa kali saya mau ikut kelas bisnis gitu kan, mulai dari kelas blending punya Mas Dodi Yulkifli, kemudian kelas bisnisnya yang pertama itu karena saya direkomendasikan Mas Dodi itu ikut Pak Budi Isman gitu kan, Smart Business Map. Kemudian habis itu saya ikut triple value dulu baru Smart Business Map punya Pak Budi Isman semua itu. Jadi lalu ada lagi yang terakhir ini ya saya ikut di Bisnisek, itu ada sekolah HRD sama sekolah CEO sama sekolah HRD. Itu menambah keilmuan saya lah gitu kan untuk lebih mengembangkan. Di samping dari lain ya Mas, dari lain saya kayak ikut di Udemy Class gitu kan, walaupun bahasa Inggris tapi dipaksa untuk bisa gitu kan. Bahasa Inggris lah, lebih banyak bahasa Inggrisnya karena yang bahasa Indonesia itu masih jarang ya keilmuan, masih jarang yang muncul ya untuk beberapa ilmu yang saya cari yang detail gitu kan.
lebih ke marketing ya. Saya belajarnya marketing baik itu B2B maupun B2C gitu kan. Saya senang ngulik ke situ. Oh, asik ini marketing nih. Bikin business development, marketing gitu kan. Jadi nemu nih titiknya gitu kan. Ya kalau dari perjalanan tadi kan bisa disimpulkan juga itu sebenarnya kan. Dari tidak dibayar terus usaha-usaha tadi kan menjual dengan apa? Kalau orang bilang Jawa itu dodolan cangkem kan. Ya, itu punya teknik sendiri istilahnya. Ya terakhirnya sepertinya ke arah situ dengan pengasahan yang di awal-awal tadi termasuk terakhir jualan es krim itu kan kalau jualan aja nggak akan laku. Nyatanya yang harus pakai jaringan juga kan, baru dapat lagi jalan jaringan-jaringan yang lainnya. Ya yang saya tangkap ini tadi yang terakhir ya gitu, dengan jaringan yang mumpuni ada, punya jaringan bisa belajar yang orang lain tidak dapat jaringan itu. Seperti itu ya? Atau ada bagaimana bisa digambarkan ini? Ya, semua ya Mas Wahyu ya, di semua bisnis yang saya jalani. Saya ngerasa itu yang di atas itu maha baik, Mas. Yang di atas itu maha baik dan selalu memberi jalan kepada orang yang memang mau berusaha. Poinnya di sana. Pada saat itu saya melakukan start awal gitu kan. Start awal itu kayaknya saya nggak tahu ini tentang ini gitu kan. Tapi saya tahu, jadi akhirnya tahu, dibuka pelan-pelan. Dibukakan lagi pintunya sana. Waktu momentum paling saya ingat adalah es krim. Waktu es krim itu saya cuman jualan es krim, bubuknya saya dari minimarket gitu kan, yang pondan itu, yang kotakan. Pada satu titik karena omset saya melejit, saya bingung, pondan di semua Banjarbaru habis, saya ke Banjarmasin juga KO habis, akhirnya saya bingung mau ngapain, gimana ini caranya saya tetap bisa dapat pupuk ini gitu kan. Akhirnya nggak tahu dari mana, saya nggak kebersit juga, coba cek di hari Minggu, waktu itu hari Minggu cek di online, cari stok distributor pondan di Kalimantan Selatan, nggak ada data gitu. Aduh gimana ini, udah cari pabrik pondan, akhirnya ketemu Tangerang, ada alamatnya, alamat marketing manajernya, emailnya, saya email, udah nggak tahu gimana ceritanya, saya email. Senin tengah hari dikabari di WA, ditelepon saya sama direktur marketingnya langsung gitu. Bapak silahkan datang ke sini kebetulan kita lagi ada perubahan distributor gitu kan, perpindahan distributor karena yang dulu nggak perform, memang kita close gitu kan, kita agak vakum ini gitu. Akhirnya ketemu Mas, yang pertamanya kotakan kecil itu, akhirnya saya bubuk yang kiloan. Nah kebetulan lagi itu si distributor ini dia memang fokusnya ke yang kotak gitu kan. Yang kotak dia jualannya, yang 1 kilo itu mereka itu punya stok di gudang banyak tapi belum bisa jual. Akhirnya saya disuruh jualin. Akhirnya saya jadi reseller, agen lah. Kan distributor besar, saya agennya lah. Akhirnya saya jualan di online juga, lumayan juga untuk nambah ininya gitu kan, untuk nambah penghasilannya. Saya tawarin ke teman-teman pedagang es krim gitu kan, mau nggak ini harganya murah, udah nggak usah pakai ini ongkir-ongkiran, ini udah langsung barangnya ada di sini gitu kan. Saya datang ya lumayan gitu kan, untuk level Kalsel sampai Indonesia Timur lah waktu itu. Jadi dibuka terus Mas, ada aja jalannya. Karena asalkan kita yakin bahwa pada saat kita terjun, mau kita nggak punya duit, tapi yakin aja rezeki itu udah ada yang ngatur, asalkan kita mau buka. Nah, buka awal ini yang memang biasanya akan berat untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Itu yang titik yang saya temuin, dan termasuk di sekarang saya kebuka terus, akhirnya ketemu orang yang bisa diajak kerjasama sama yang enggak. Ini orang yang memang dari awal
nggak asik untuk diajak kerjasama gitu juga ada, kebuka-buka terus lah gitu. Itu sih Mas Wahyu. Jadi kalau gambaran tadi kan usaha, terus berusaha, dan intinya berani mengambil risiko itu ya. Risiko itu. Nah, saya balik lagi ke waktu kuliah kan. Kita bertemu waktu kuliah. Basic-basic kuliah ini apakah memang berguna sekali untuk usaha-usaha yang sekarang, termasuk jaringan-jaringan itu tadi? Apakah itu sangat bermanfaat atau itu malah banyak membuat pagar-pagar istilahnya yang sulit ditembus, atau itu memang membukakan pintu itu tadi, Anda berusaha itu? Ya Gimana? mungkin gini Mas Wahyu. Kalau saya melihatnya, karena saya merasa banyak yang saya lewatkan pada saat kuliah, ilmunya nggak terlalu dapet lah gitu kan. Untuk saya sendiri ya. Ini untuk saya sendiri. Iya, iya. Jadi ilmu yang saya dapatkan di kuliah itu hanya beberapa yang nyantol gitu kan, dan itu pada saat kerja ya memang udah beda banget gitu kan ilmu kuliah. Yang ini memang titik yang saya lagi konsen saat ini. Saya lagi konsen pengen bahasanya menjadi jembatan lah nantinya. Jadi jembatan untuk teman-teman di pendidikan atau di dunia pendidikan ke industri gitu kan. Memang mau ke arah situ belum begitu in ya. Saya ini lagi ngotak-atik program lah gitu kan, lagi ngotak-atik sesuatu bisnis baru yang mungkin bukan bisa dibilang bisa bisnis, ya bisa platform digital, bisa startup, tapi kita lihat nantilah gitu. Ini lagi di otak-atik. Intinya adalah menjembatani teman-teman yang masih di luaran prakerja sampai nanti ketemu di titik kerjanya. Jadi masih saya terus godok sebenarnya udah lama, cuman ya memang belum realisasi ya, karena memang perlu effort di tempat sekarang ini. Masih saya ada titik-titik yang saya harus lebih dalam sih. Itu ya yang mungkin kalau Mas Wahyu nanyakan untuk di kuliah sampai ke kerja, karena saya sendiri merasa dulu waktu kuliahnya luar biasa gitu kan, jadi nggak ada yang nyantol gitu kan. Tapi jangan-jangan itu yang membuat sesuatu yang tidak nyantol itu malah basic sekarang dibilang sudah out of the box gitu ya? Apa seperti itu? Bisa disimpulkan itu nggak? Saya nggak tahu persis ya. Intinya sih saya punya keinginan, kalau udah punya keinginan bahasanya kalau manjada wajada lah gitu kan. Yang jadi harus jadi gitu kan. Pokoknya ngotot aja gitu kan. Mau itu jatuh, mau terjerembab, mau masuk jurang, saya jabanin gitu. Asalkan itu nanti akan menuju titik yang saya cita-citakan gitu. Dan alhamdulillah itu bisa terwujud lah gitu kan, walaupun dengan sakitnya kayak luar biasa lah gitu kan. Itu ya Berarti memang sekarang pen ada gain lah, saya mikir gitu. ya, itu yang dipegang banyak orang kan itu juga. Yang usaha itu kan yang jelas dari 100 pintu rezeki itu kan 99 atau 10 lah ya. 10 pintu rezeki, 9 dari usaha. Ya udah jelas itu. Jadi teman-teman sekarang pun kita juga harus kembali lagi nih. Karena yang Ikatan 98 ini kan Ikatan Alumni Teknik Pertambangan UPN Angkatan 98. Nah, kita akan memberikan clue pada teman-teman yang masih bekerja atau jadi karyawan atau yang sudah mempunyai usaha sendiri, ataupun dengan adik-adik kita yang baru mengambil kuliah di teknik pertambangan. Nah, itu yang
harus kita gambarkan secara gamblang bahwa tadi yang dibilang kehidupan itu ada proses dan keinginan masing-masing seperti Mas Andi ataupun saya yang sekarang ini kan itu jalannya ada sendiri-sendiri dan menikmati seperti apa. Intinya kalau saya tangkap tadi 40 tahun ke 45, 5 tahun ke depan sudah pengen bermanfaat, istilahnya tidak tergantungan dengan orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun perjalanan di antara kuliah sampai umur 40 ini sebenarnya sudah berguna untuk orang lain juga, tapi kita tidak merasa. Tapi kita merasanya mungkin tadi Mas Andi merasa masih ketergantungan dengan orang, dengan berbenturan dengan orang, kan? Ya, seperti itu kalau saya tangkap ya. Jadi kayaknya waktunya ini udah ujung-ujungnya ini. Jadi dari Mas Andi istilahnya kesimpulan terakhir yang ataupun harapan yang diharapkan dari Mas Andi ini seperti apa sih yang tadi walaupun sudah dikatakan 45 tahun udah punya ini dan 50 tahun udah free on istilahnya manajerial Finansial, bebas finansial ya. Nah itu seperti apa ini? Ya, yang perlu saya garis bawahi di sini sebenarnya semuanya harus start with why, kata Simon Sinek ya. Jadi ada buku yang menggelitik saya memang, dan itu buat saya sesuai lah gitu kan. Jadi kalau kita mau melangkah itu jangan asal melangkah lah gitu kan. Tapi kita punya why-nya dulu. Kalau saya punya why-nya, saya pengen mati itu ada legasinya, nggak cuman nama saya orang nggak tahu gitu kan. Tapi bukan hanya nama, tapi sisa peninggalan saya bisa dimanfaatin oleh orang banyak dan itu masih akan bisa terus terus dipakai, terus dijalankan atau terus dirasakan gitu. Dan itu yang memang target di saya, yang pengen saya itu ada sesuatu yang akan saya hasilkan dan itu akan dinikmati orang banyak lah. Lebih ke situ sih Mas Wahyu. Jadi kita melakukan perjalanan ini jangan, mungkin kalau ini menurut saya ya, jadi mungkin ada orang yang bisa bilang itu mengalir lah, ya biar aja mengalir kayak air ya, kalau jatuhnya ke tempat yang jernih. Kalau jatuhnya ke comberan airnya gitu, nah itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu kan ya. Banyak kita punya plan, alurnya kita jelaskan ke sana, walaupun nanti akhirnya pasti belok-belok gitu kan, tapi titik utama itu tetap kita tegasin gitu. Why-nya apa dulu? Big why-nya apa? Yang apapun itu, kalau saya termasuk usaha juga, saya akan mulai dari why-nya. Mengapa dulu ya? Jangan how, what udah urusan nantilah gitu kan. Why-nya dulu. Why-nya dulu ini apa sih yang mau kita bikin? Buat apa sih ini kan? Bagaimana dan what dan lain-lain nanti. Yang penting why-nya dulu kita kemas benar-benar. Why-nya ini berfungsi buat apa? Itu sih kalau dari saya sebagai closing statement saya lah gitu Mas Wahyu. Ya. Jadi intinya tujuan akhir yang berguna istilahnya. Jadi itulah memang tujuannya manusia hidup istilahnya. Ya itu sudah tergambarkan dan ya semoga aja bisa tercapai dan itu bisa ditularkan kepada teman-teman yang ataupun adik-adik kita. Jadi podcast ini Kata 98 yang pertama ini bisa menjadi pemicu buat teman-teman sama adik-adik kita yang masih belajar di bangku kuliah. Itu aja mungkin kita pertemuan podcast hari ini dan video ini saya kira bisa bermanfaat
bagi orang lain. Amin. Amin. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Tambang. Mantap.